Sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon segera berakhir tidak lama lagi. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, memberikan analisanya yang telah ia lakukan selama mengamati kasus ini hingga menjadi saksi ahli. Susno Duaji memprediksi kasus Vina Cirebon akan mengarah ke kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dari fakta-fakta yang terungkap di sidang PK terhadap 8 terpidana kasus tersebut, menurut Susno, bukanlah pembunuhan melainkan murni karena kecelakaan lalu lintas. Terlebih mulai terkuak kebohongan demi kebohongan yang sebelumnya memuluskan kasus pembunuhan dua sejoli ini mulai terkuak. Sekali lagi saya ralat ya, bukan seandainya benar, tapi ini kan terungkap di sidang ya, hampir 100% benar ya, kasus direkayasa, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya @susno_Duaji yang tayang pada Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Susno beralasan bahwa ada banyak fakta yang terungkap di persidangan bahwa kasus ini merupakan sebuah hasil rekayasa. Kebohongan para saksi yang menguatkan bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan juga mulai tersingkap. Kesaksian bohong banyak sekali tapi ini yang jelas, bukan pembunuhan tapi kecelakaan lalu lintas. Karena buktinya makin lama makin abis nyaris tak terdengar, jelasnya. Susno turut menyayangkan kinerja aparat penegak hukum yang menangani kasus Vina Cirebon 2016 mulai dari kepolisian hingga kehakiman. Nampak benar entah sengaja atau tidak adanya keteledoran atau ketidakmampuan aparat penegak hukum baik penyidik, baik jaksa penuntunya, maupun hakim pada tingkat pertama pengadilan negeri tingkat banding, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi sangat mengecewakan ya, jelasnya. Untuk itu, Susno menyarankan saksi AF dan semua aparat penegak hukum yang diduga terlibat memuluskan kasus Vina Cirebon 2016 untuk diberi sanksi. Pasalnya, mereka telah diduga kuat turut merekayasa kasus Vina menjadi pembunuhan. Nah ini kita enggak boleh begitu karena setiap kesalahan harus ada sanksi apalagi menyangkut hak asasi manusia. 8 orang dihukum 7 seumur hidup. 1. Terpidana 8 tahun lebih. Ini masalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa, ujarnya. Komnas HAM akhirnya bersuara terkait polemik kasus Vina Cirebon yang kini menunggu hasil peninjauan kembali, PK, di Mahkamah Agung. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Kesimpulan ini didapatkan setelah Komnas HAM melakukan tinjauan lapangan, meminta keterangan para terpidana dan saksi-saksi dari kasus ini. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disangsi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan.